Langsung ya? Ya. Halo, selamat malam Mbak Ocha. Malam Bu. Nah, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Bu. Tadi sebelum kesini dari mana nih Mbak Ocha? Tadi saya kebetulan dari kos Ibu langsung ke sini, nggak yang mampir-mampir kemana-mana gitu. Oh, kalau boleh, oh ya, kosnya di mana nih Mbak? Saya kosnya itu jauh Bu dari sini. Jadi saya tadi naik motor kan. Kos saya itu ada di Noyo. Wow, di daerah mana nih Mbak Ocha? Atau deket Unisma atau deket Kacauan Logomas? Oh, kalau saya tuh sebenarnya di Tlogo Indahnya Bu, dekatnya Unisma itu depannya tandon air ada gang itu saya masuk ke situ. Oh, di situ ya. Iya. Mbak. Nah, Mbak Ocha berarti ngekos ya? Iya, saya ngekos Bu. Di kosnya Mbak Ocha itu ada temennya atau Mbak Ocha sendiri aja? Kebetulan saya kan dulunya asrama ya Bu. Nah, teman asrama saya tuh ada salah satu itu ikut, saya ikut teman kos saya. Jadi saya ada temennya dari asrama itu. Oh, nah asrama berarti asrama kampus ya Mbak? Iya, asrama Dahlia di sini loh Bu, yang depannya D4 itu. Oh, yang ini depannya FIP itu Mbak? Betul Bu. Mbak, BTW nih, Mbak Ocha tahu konseling ini dari mana Mbak? Saya tuh lihat ini Bu, postingan yang Ibu sebar itu kan, Ya. kebetulan saya tuh mengikuti Ibu kan, lalu ngeliat dan di situ kayak saya kepo, ini konseling ini bagaimana sih Bu? Kebetulan saya pertama kali juga ya Bu, jadi saya belum tahu apa-apa nih kan terkait konseling. Lalu aku searching gitu ya kayak paham tapi aku nggak tahu gitu Bu. Oh, jadi Mbak Ocha waktu Ibu nge-share postingan tentang konseling itu Mbak Ocha tertarik ya Mbak? Betul Ibu. Oh, oke, bagus. Nah, Mbak Ocha kesini tuh mau bercerita tentang apa nih Mbak? Kebetulan tujuan saya kesini tuh mau ini Bu, mau cerita permasalahan saya akhir-akhir ini Bu. Saya tuh merasa kok saya gini ya begitu. Oh ya, sebelumnya Ibu reminder dulu kalau konseling ini tuh hanya kita berdua aja yang tahu, hanya Ibu dan Mbak Ocha aja yang tahu. Jadi Mbak Ocha bebas menceritakan semua permasalahan, semua yang Mbak Ocha rasakan selama ini ke Ibu. Jadi orang lain nggak bakal tahu ya Mbak Ocha ya. Baik Ibu. Nah, sebelumnya konseling ini tuh berjalan selama 45 menit Mbak. Nah, oke. Tadi Mbak Ocha bilang kalau misal Mbak Ocha bilang kalau permasalahan akhir-akhir ini ya Mbak. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Ocha tuh permasalahan apa nih Mbak ya? Saya tuh merasa akhir-akhir ini tuh kan saya tuh join organisasi, lalu kan saya di sini semester 3 ya Bu, lalu saya join organisasi. Nah kebetulan yang saya ikutin itu jumlahnya lebih dari 2 Bu organisasinya. Nah sedangkan saya juga semester 3 yang dimana tugas-tugas semester ini tuh nggak masuk akal gitu loh Bu, kayak semuanya langsung deadline dan itu yang tadinya saya semester 1-2 kayak santai aja, sekarang semester 3 kayak berat gitu loh, jadi kayak kaget banget. Dan dimana saya ikut organisasi juga banyak ya Bu, jadi saya merasa kok aku kayak kedebegan begitu Bu, kayak ini harus ini dulu, aku harus mana dulu, aku kayak gitu wes Bu. Berarti Mbak Ocha tuh bingung ya antara bagi waktu tugas ini dan itu ya Mbak? Betul Ibu. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Ocha tuh ikut organisasi apa Mbak? Saya itu ikut organisasi internal Bu, BEM di fakultas. Lalu saya ikut programnya UKM ASC itu Bu. Nah yang dimana UKM yang saya ikuti itu ada kegiatan di setiap hari Sabtu dan itu harus pagi-pagi begitu Bu.
Nah, lalu yang satu lagi saya itu mengikuti UA Ibu. Nah, UA-nya ini jadi saya ini antara ketiganya yang paling gak aktif ini UA begitu. Nah, kenapa Mbak Ocha nggak aktif di UA? Karena saya tuh merasa saya tuh udah sibuk di dua, kan kalau UA itu dulunya itu jarang latihan ya Bu, jadi saya tuh yang gak aktif gitu Bu. Nah, waktu dulu tuh masih aktif lah, 1 kali 2 kali masih ikut. Nah, sekarang itu udah pasif banget karena yang pertama juga jarang latihan, lalu saya juga kadang bertabrakan begitu Bu jadwalnya. Nah, itu merasa saya lebih suka di UKM itu sama yang internal BEM fakultas itu. Nah, oke. Jadi Mbak Ocha itu lebih suka kok dua organisasi itu ya Mbak? Iya betul Bu, karena dua organisasi itu tuh saya merasa saya ini bisa maju, bisa berkembang diri saya di dua organisasi itu. Sedangkan yang satunya itu kayak saya tuh kurang berkembang di situ, di UA itu. Oh, oke. Nah, Mbak Ocha kan sudah tahu nih kalau Mbak Ocha tuh nggak bisa bagi waktu, kan? Nah, apa sih langkah Mbak Ocha untuk mengatasi hal ini, Mbak? Karena saya susah membagi waktu, lalu saya juga baru semester 3 ini ya Bu. Jadi mungkin langkah yang saya lakukan itu membuat catatan, yang dimana catatan itu saya runtutin dari kegiatan yang pastinya kuliah ya Bu, karena saya di sini tujuannya itu untuk kuliah. Jadi saya kuliah lalu organisasi itu. Tapi Bu, kendalanya itu saya tidak bisa menaati catatan itu. Misalnya yang pertama itu kuliah, tapi yang saya kerjakan dulu ternyata organisasi dulu. Karena saya itu Bu terlalu nyaman di organisasi daripada di perkuliahan begitu Bu. Menurut saya langkah yang Mbak Ocha untuk membuat list itu udah tepat Mbak. Cuman Mbak Ocha sendiri itu masih kadang ke distract ya Mbak. Malah yang organisasi dulu baru yang kuliah dulu ya Mbak. Nah, itu ini saran dari saya, bisa dipakai atau enggak ya Mbak. Mbak Ocha itu bikin list, cuman terapin di mindset Mbak Ocha bahwa aku di sini kuliah, berarti prioritasku di kuliah. Nah, baru prioritas kedua itu organisasi Mbak. Itu terus langkah bisa dipakai atau enggak? Baik Ibu, tentunya saya akan memakai ya Bu, karena memang benar dikatakan Ibu tadi kalau tujuan saya di sini itu berkuliah begitu ya Bu. Dan saya juga akan mencoba di dalam diri saya ini menerapkan tadi kalau saya di sini itu kuliah bukan organisasi begitu Bu. Sebelumnya apakah ada hal lain yang Mbak Ocha ingin ceritakan kepada Ibu? Sejauh ini yang tadi saya ceritakan itu tidak ada ya Bu, karena semuanya itu sudah saya ceritakan kepada Ibu semua. Nah, boleh Ibu mengambil kesimpulan? Sangat boleh Ibu. Nah, jadi kesimpulan yang akan dapat Ibu ambil dari cerita Mbak Ocha barusan bahwa Mbak Ocha itu bingung antara membagi waktu dengan kuliah terus organisasi. Nah, Mbak Ocha sendiri tuh ikut 3 organisasi ya Mbak. Tapi Mbak Ocha nyamannya di 2 organisasi internal itu kan. Nah, terus Mbak Ocha juga sudah punya solusi dari permasalahan Mbak Ocha sendiri, kalau Mbak Ocha itu sudah membuat list antara membagi waktu organisasi atau kuliah. Tapi Mbak Ocha tuh sering ke distract ya Mbak. Nah, itu sih Mbak.
Baik Bu, betul sekali yang Ibu katakan tadi itu benar-benar cerita saya yang tadi saya ceritakan kepada Ibu. Oke, nah, sebelumnya saya terima kasih banyak ya Mbak kepada Mbak Ocha karena sudah mengambil sesi konseling kali ini. Nah, kalau Mbak Ocha masih butuh konseling lanjutan, Mbak Ocha bisa menghubungi saya di nomor saya yang kemarin ya Mbak. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu karena sudah mendengarkan cerita saya tentunya ya Bu. Baik, saya pamit ya Bu, Iya, Mbak. melanjutkan aktivitas saya selanjutnya ya Bu. Iya. Assalamualaikum, mari Bu. Terima kasih, Mbak.